Ingat ya, Panglima Pajaji, saya juga asli orang Kalimantan. Saya di Kalimantan Selatan, tapi saya mendukung IKN untuk kemajuan anak cucu kita nanti bisa bersekolah tinggi di sana. Benar. Daerah kita ketertinggalan, jauh sangat ketertinggalan dari bangunan, pembangunan dan segalanya. Kita tertinggal. Dengan adanya IKN, kita bisa memajukan daerah kita. Salam dari Kalimantan Selatan. Ngeri, pemuda ini tantang. Saya, Mat Lampu, menantang Panglima Jila untuk makan pempek kapas selang, pempek roket, pempek molen, dan pempek otak-otak. Ya. Saya, Mat Lampu, menantang Panglima Jila. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Nah oke guys, kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang, lagi-lagi kita akan membahas sosok Panglima Pajaji dan Panglima Jila. Tapi ada yang berbeda kali ini guys, tidak seperti di video sebelumnya. Kali ini Panglima Pajaji ternyata sudah tobat kayaknya. Beliau meminta maaf kepada Panglima Jila. Beliau datang ditemani oleh para panglima-panglima lainnya dari suku Dayak Borneo. Nah guys, di video ini juga ada beberapa kompilasi dari warga Dayak yang istilahnya berkomentar atas kejadian Panglima Pajaji ini. Seperti apa videonya, mari kita simak sama-sama. Oke guys, sebelumnya saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, mari kita simak sama-sama. Tentunya saya selaku pribadi dan selaku Kapolri sangat mengapresiasi, karena kita tahu bahwa gelar yang diberikan tentunya mengandung konsekuensi. Tadi beliau sampaikan dengan diberikannya gelar kehormatan, apalagi menjadi Pateh dengan nama Pateh Batula, maka Kapolri menjadi bagian dari TBBR dan TBBR menjadi bagian dari Kapolri. Terima kasih pula saya ucapkan atas perhatian Bapak Kapolri dalam mendukung dan membantu putra-putri daerah, khususnya masyarakat Dayak, baik di dalam penerimaan polisi maupun yang melanjutkan pendidikan. Harapan dan cita-cita yang sangat besar ke depannya Kepolisian Republik Indonesia bersama Pasukan Merah TBBR dapat bersinergi dalam menegakkan hukum dan menjaga keutuhan NKRI. Mudah-mudahan suatu saat nanti juga akan muncul sosok jenderal dari kami suku Dayak Bapak. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Dayak, khususnya TBBR yang terus mengawal program-program untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Pembangunan ibu kota Nusantara ini akan menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, dan ini sudah berjalan. Undang-undangnya juga sudah dibuat. Jadi tidak ada kata lain bahwa yang namanya IKN harus berhasil. Karena ini menyangkut kemajuan bangsa Indonesia. Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Borneo. Oleh karena itu, saya minta pada keluarga besar saya untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai, saya ulangi, jangan sampai kita semua menjadi penonton di negeri sendiri. Benar banget itu, jangan sampai. Jangan sampai. Oleh karena itu,
bagaimana caranya supaya kita menjadi tuan. Wah, ini benar guys. Di IKN. Saya yang baru saja diberikan gelar kehormatan tentunya akan terus mendorong agar rekan-rekan semua, saudara-saudara saya semua, keluarga besar saya semua mempersiapkan diri. Kita dorong generasi kita saat ini maupun generasi muda kita yang akan datang untuk betul-betul bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tarage-rage, amankan rakyat. Kualah tujuan nang mulia. Samoga jubata mari barakat. Bersatu Dayak Borneo untuk Indonesia. Tario! Tario! Nah guys, tadi sudah dengar sendiri kan kata Pak Kapolri, jangan sampai jadi penonton di tempat sendiri, atau jangan sampai jadi penonton di negara sendiri, maksudnya di Kalimantan. Nah ini juga yang menjadi perhatian dari Panglima Jila guys. Niat utama Panglima Jila itu bukan seperti yang disebutkan oleh Panglima Pajaji. Saya memahami maksud tujuan Panglima Jila itu jangan sampai warga Dayak itu hanya dijadikan sebagai penonton. Karena IKN ini mau nggak mau pasti harus dibangun di situ. Jadi kalau Panglima Jila menolak itu seolah-olah warga di sana hanya sebagai penonton karena sudah dicap sebagai warga yang menolak. Untung Panglima Jila ini otak dan wawasannya itu cukup luas, lumayan luas lah, karena bisa berpikir secara dengan kepala dingin. Dia memikirkan masyarakat Dayak itu jauh ke depan ya guys, bukan seperti Panglima Pak Jaji yang memikirkan hanya berdasarkan emosi tapi tidak berkepala dingin. Sedangkan Panglima Jila ini memikirkan itu jauh ke depan, karena kalau proyek ini tidak diambil oleh warga Dayak, maka orang-orang lain lah yang akan menguasainya, dan itu tentu akan merugikan warga Dayak itu sendiri, karena sudah dicap sebagai penolak dan tidak bisa berperan serta ataupun mengikuti atau mengambil alih proyek-proyek yang akan dilaksanakan di IKN. Justru Panglima Jila itu sangat benar menurut saya, karena dengan begitu warga Dayak bisa menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Oke guys, coba kita lanjut lagi. Salam NKRI. Nah, sekarang saya lagi di hutan ya. Ini salah satu warga Dayak juga ya guys. Masih di hutan, bukan cuma Panglima Pajaji saja yang di hutan. Saya juga bisa di hutan nih. Hutan. Ya hutan. Menurut saya, sebenarnya saya kasihan juga dengan Panglima Pajaji jika dia ada satu kepentingan ataukah bisa jadi dia ada yang mengatur. Sebenarnya kasihan juga. Soalnya Panglima Pajaji sebenarnya semangatnya luar biasa. Akan tetapi ada baiknya menurut saya. Kenapa dia tidak berembuk dengan Panglima Jila, dengan tetua-tetua adat di Kalimantan untuk membicarakan tentang IKN tersebut? Karena kan di sana kan lebih bagus berbicara tentang baiknya ke depan, bagaimana. Nah, ini guys, yang dipakai pemerintah itu adalah area produksi hutan, ya, area produksi, hutan produksi. Kan masyarakatnya tidak istilahnya tidak digusur juga, atau tidak digusur. Sangat disayangkan sebenarnya. Dan ya menurut saya otomatis tanah-tanah Kalimantan pastinya akan sangat-sangat mahal ketika masyarakat mempunyai tanah di dekat IKN atau di IKN-nya sendiri. Pasti akan dibayar pemerintah dengan harga yang mahal. Panglima Pajaji, janganlah Anda menantang-nantang Panglima Jila ataupun siapapun. Saya tidak hanya mengatakan Panglima Jila, jangan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang bermoralitas tinggi, bangsa yang menjunjung asas hukum yang tinggi. Jadi janganlah, marilah kita bicara baik-baik ketika ada sesuatu hal. Bener banget guys, menurut saya Panglima Pajaji ini salah paham atau mungkin kurang paham ya guys.
Karena dengan pembangunan IKN itu jelas-jelas warga di sana ke depan akan jauh lebih maju, karena banyak sekali garapan-garapan proyek yang akan dikerjakan oleh warga setempat. Tentu warga Dayak itu akan berperan serta menjadi istilahnya orang dalam lah, orang yang utama lah, yang diutamakan oleh pemerintah. Jadi tidak benar itu kalau misalkan ada IKN warga di sekitar akan digusur ataupun tidak diperhatikan. Itu sangat-sangat tidak benar. Sekali lagi saya katakan, itu bukan hutan adat, hutan lindung guys, bukan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia. Pemerintah itu tidak sembrono kalau untuk melakukan proyek besar seperti ini. Mereka itu sudah dipikirkan sejak dulu guys, sudah terencana dengan matang, tidak ujuk-ujuk pengen ngebangun dan instan gitu, enggak. Jadi proyek ini sudah sejak lama guys, jadi tempatnya itu sudah lama ditentukan, bukan spontanitas ujuk-ujuk mau bangun itu, enggak. Jadi saya harap Panglima Pak Jaji bisa berpikir ke arah situ dan bisa lebih terbuka lah wawasannya. Oke guys, coba kita lihat. Ini ritual adat ya guys. Kita wajib menghormati dan menghargai ritual adat siapapun. Jangan sampai kita mengolok-olok ritual adat orang lain, karena nggak enak kalau ritual kita sendiri juga diolok-olok oleh orang lain. Juga sebaliknya. Jadi saling menghargailah. Sosok pemuka adat Dayak Panglima Pak Jaji menjadi sorotan setelah viral menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Pulau Kalimantan. Kini Panglima Pak Jaji mengaku telah menolak undangan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengungkap adanya persoalan buruh. Pinter nyari kesempatan nih Prabowo. Melalui unggahan di Facebook @Panglima Pak Jaji SKW, Panglima Pak Jaji mengunggah video terkait hal ini. Ia mengatakan Prabowo mengundangnya untuk bertemu langsung. Namun, pimpinan peran satu dari 400 suku Dayak tersebut mengaku tak bisa hadir karena sesuatu. Nah guys, bener banget ini. Panglima Pak Jaji menolak undangan Prabowo. Syukur banget. Coba kalau si Panglima Pak Jaji ini menemui Prabowo, mungkin beda lagi ceritanya ya. Karena tahu sendiri, bukan soal menuduh atau apa ya, diduga mungkin nanti Pak Jaji ini jadi anak buahnya Prabowo, dan ya begitulah, kalian tahu sendiri lah. Nah sekarang kita dengarkan ini apa ini tanggapan Panglima Jilah nih terhadap tantangan dari Panglima Pak Jaji. Saya mampu berbuat seperti saya. Saya pakai hati, bukan pakai kebencian. Niat saya ingin melihat orang Dayak lebih maju, pintar, mampu berdaya saing di zaman dunia ini. Tetap semangat dengan persatuan. Kamu boleh mengkritik saya, memberikan saya saran, saya terima dengan baik. Karena saya tahu kamu bisa melihat lebih pandang mata orang, tapi tahu jika emas itu dibuang, tanggapannya sangat bijaksana, mau diinjak-injak, santai banget, nggak pakai emosi. mau dikasih kayu pun emas itu dia akan menjadi emas. Tapi kalau dikasih, mau dicat warna emas pun dia akan tetap dikasih. Mau dikasih di tempat yang paling bagus pun dia akan tetap dikasih. Jika yang baik itu baik, jika yang jahat itu jahat. Terima kasih atas doa kalian semuanya. Saya kami sekalian terima kasih. Nah, dekat saya meningkatkan, memajukan dan menjadi tuan. Dengan segenap jiwa Nah ini raga guys, dengerin guys. saya, sekali lagi dengan setulus hati saya dari rambut sampai ujung kaki
Bila mana ada perkataan saya yang menyakit ataupun menyindir hati saudaraku Dayaku, sangat antai dan aku bangga-banggakan yang ada di tanah Kalimantan ini, Pulau Mas Pulune Unti. Saya tidak bermaksud menantang ataupun menakut-nakuti ataupun membuat gaduh ataupun membuat rusuh. Bila mana ada saudaraku yang tersinggung atas perkataan saya ataupun ucapan saya, pernyataan sikap saya, dengan setulus hati, dengan segenap jiwa dan raga saya mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekian dari saya, Adil Katalino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumbata. Harus lawan ketidakadilan. Dayak maju, Dayak Katalino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumbata. Harus. Hari ini tanggal 23 Agustus 2023, saya sudah bersama bapak saya, bahkan ya, salah satu tokoh mantan di DPR di Bangku Raya. Dengan segala hormat, dengan video saya yang sudah beredar di sosmed ataupun di media sosial terkait isu-isu yang menyebutkan Bang Ali Madila ataupun abang saya, itu sebenarnya tidak. Namun di situ ada ketentuan, ada sedikit kesalahan. Panlimanya sedang asik nih. Ini waktu beliau ulang tahun ya guys, jangan salah artikan sedang ngapain gitu. Jadi wajar kalau sedang merayakan ulang tahun ada acara happy lah. Jauh banget bang guys dibanding Panglima Pajaji, bukannya mau memihak salah satu ya. Luki sudah Nah, ini ketemu guys, dan meminta maaf kepada Panglima Jila. Postur jauh banget kan. Salut dengan Panglima Jila dan Panglima Pajaji, pun senang melihat mereka akut dan maupun sehat. Selalu ya semuanya, BG Agus PJ dan BG Agus Luki. Amin. Hari ini tanggal 25 Agustus 2023, saya dan teman aman saya, Bang Alhamdulillah, dengan tulus hati saya, dengan niat baik saya datang dan memohon maaf kepada beliau bahwa kami tidak terdamai. Makanya jangan mudah meluapkan emosi tanpa berpikir dulu. Ujung-ujungnya kan gak enak. Tapi ya puji syukur alhamdulillah sekarang sudah berdamai. Ya mudah-mudahan terus begitu ya guys. Kalau lihat video-video sebelumnya dari Pak Jaji ini ya, Adil Katalino, lucu. Bacuramin Kasaruga, Iya, Basengat Jubata. Harus. Saya selaku putra Dayak asli, saya sangat bangga karena saya melihat video baru-baru ini di mana di situ permintaan maaf dari Panglima Pajaji kepada Panglima Jila. Saya sangat bangga. Kenapa saya bangga? Karena itu yang kita harapkan. Dayak itu harus saling memaafkan, harus kompak satu sama lain. Mungkin Panglima Pajaji sudah menyadari ada perkataan yang kurang enak didengar, sehingga dia perlu untuk klarifikasi dan perlu untuk minta maaf dengan perkataannya itu, karena dia ingin menjaga persatuan dan kesatuan kita suku Dayak. Saya bangga dan sangat terharu dengan jiwa kesatria, dengan jiwa kerendahan hati Panglima Pajaji yang mau minta maaf. Saya yakin Panglima Jila juga memaafkannya, karena Panglima Jila juga orang yang rendah hati dan juga punya jiwa kesatrianya yang kuat.
Dan Oke guys, itu tadi beberapa kompilasi dari video Panglima Pajaji ini datang meminta maaf ke rumah Panglima Jila. Nah guys, bagaimana menurut kalian guys? Tanggapan kalian gimana nih? Kalau kalian mengikuti video-video dari Panglima Pajaji ini ya cukup lucu lah. Karena sebelum-sebelumnya dia itu keras banget menantang Panglima Jila. Tapi tanggapan Panglima Jila itu santai banget. Senyum, santai sambil ngomong bahkan untuk tanggapan resminya pun dia tidak ini ya guys, Panglima Jila tidak menanggapi sepertinya. Itu juga cuma sekedar curhatan biasa aja. Di situ terlihatlah karakter seorang Panglima Jila yang memang berwibawa dan mengayomi. Dia tidak ingin meladeni seorang Panglima Pajaji yang dianggapnya sudah sebagai murid ataupun adik. Sedangkan ya kita lihat Panglima Pajaji yang tadinya koar-koar, ya mungkin saya rasa Panglima Pajaji ini telah salah paham menilai niat baik dari Panglima Jila yang mendukung IKN. Ya mungkin kita nggak tahu, ada orang-orang di belakangnya yang memberikan hasutan atau omongan-omongan yang tidak enak ataupun tidak pantas pada Panglima Pajaji, sehingga Panglima Pajaji ini terkesan menilai Panglima Jila itu salah paham. Ya mudah-mudahan dengan berdamainya mereka berdua, rakyat Borneo ataupun Kalimantan semakin damai, semakin maju dan semakin berkembang lagi. Yang jelas saya yakin dan percaya Pak Presiden Jokowi itu bukan orang jahat, bukan orang sembarangan. Kalau IKN itu terbukti ataupun dinilai akan merusak Kalimantan, maka saya yakin Pak Jokowi itu pasti tidak akan mau guys, yakin lah. Karena di beberapa kota aja beliau mati-matian membangun. Bayangin, beliau kerja pagi siang malam itu untuk membangun di berbagai wilayah yang selama ini puluhan tahun tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Apalagi di Kalimantan, pasti beliau sangat-sangat ingin membangun, dan tujuan Pak Presiden Jokowi itu pasti baik. Oke guys, itulah tadi komentar saya mengenai video tadi. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau ada komentar yang lain, seperti biasa tuliskan di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.